Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini teman-teman akan berkutik ya mengenai pembuatan image pada Docker. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja ya kode-kodenya atau source code-nya di GitHub saya. GitHub-nya ada di link deskripsi ya. Di deskripsi ya ada link ya. Linknya masuk ke GitHub ya, masuk ke GitHub saya ini. Ini tinggal yang di Dockerfile ini nanti di copy ke sini ya. Dockerfile copy ke Dockerfile, lalu yang app.py juga sama dipindah ke app.py, lalu yang ini ada requirement, nanti isinya flask ya. Oke, itu ya awalnya. Oke, selanjutnya teman-teman pastikan sudah terinstall yaitu Docker Engine ya, atau Docker Desktop kalau yang di Windows ya. Silakan pastikan Dockernya sudah berjalan ya. Kita cek dulu. Silakan ketik aja Docker ps min a, lihat proses status ya. Oke, error. Kita lihat image. Buat cek ulang aja ya, Docker ps min ps image ls min a ya. Oke, sama ya, nggak bisa dibuka ya di sini ya. The system cannot find the file specified ya. Oke, ini menandakan bahwa Dockernya belum berjalan ya, atau yang belum install silahkan diinstal dulu ya. Silahkan buka Docker Desktop ya. Silahkan buka Docker Desktop yang sudah terinstall, teman-teman. Install dulu Docker Desktopnya, lalu dijalankan ya. Nah, untuk pembukaan Docker Desktop biasanya setiap laptop atau komputer memiliki spesifikasi yang berbeda. Jadi teman-teman harus bersabar ya. Kalau yang spesifikasinya agak minim ya sabar, kalau yang kenceng ya kenceng, enak lah ya. Oke, pastikan Dockernya itu sudah berjalan seperti ini. Nah, di bawah ini ada keterangan Dockernya itu engine running ya. Pastikan ini sudah running atau berjalan. Jadinya kita akan eksekusi perintah menggunakan command Docker itu akan bisa dilaksanakan ya. Misal Docker ps min a. Oke, udah bisa. Lalu Docker image ls min a. Oke ya. Oke. Udah aman ya, udah bisa dijalankan Docker engine-nya. Oke, selanjutnya agar untuk memulai project ini teman-teman untuk menghapus seluruh kontainer dan juga image yang ada di komputer teman-teman ya, agar nantinya tidak terjadi crash, mungkin ada portnya sama yang bikin bingung Dockernya ya, ini networknya mau kemana. Jadi teman-teman hapus dulu ya kontainer dan image-nya yang semua di sini agar clean ya. Oke, sekarang kita hapus dulu kontainernya ya. Oke, kita cek. Oke, di sini ada kontainer yang namanya di sini Amazingzang ya. Kita bisa hapus saja. Perintahnya itu docker rm ya, remove namanya. Berarti yang ini Amazingzang ya. Kalau teman-teman ada 8 kontainer atau mungkin 2 kontainer atau mungkin 3 kontainer ya yang sedang berjalan, teman-teman bisa hapus sekalian atau bareng ya. Itu bisa menggunakan misal ada 2 kontainer ya. Kan di sini kan hanya satu ini. Hanya satu. Nah, misal ada 2. Misal kontainer 2 namanya honeybee ya misal ya. Nah, ini tinggal di enter aja. Nanti dia akan menghapus Docker ya, Docker kontainer yang bernama Amazingzang dan juga sama honeybee misal ya. Nah, ini kalau misal ada lebih dari satu ya. Nah, silahkan enter aja. Kalau aman, nggak ada error atau salah nulis ya, itu akan nama Amazingzang dikembalikan lagi ya. Oke, kita cek dulu ya. Docker container ls min a ya. Oke, udah kosong ya. Lalu kita cek ke image ya. Docker image ls min a. Oke, di sini ada berapa image? 1 2 3 ya. Ada 3 image. Oke, kita di sini hapus dulu ya image yang sudah ada di komputer kita. Lalu kita ketikkan docker rmi ya, remove image ya. Kalau tadi kan cuma rm ya ini ya. Nah, ini rmi, ada i-nya, ada imbuhan i jadinya rmi. Kita di sini bisa hapus saja.
bisa hapus kita nama ini ya, nama repositorinya, bisa juga image ID. Tapi kalau saya biasanya sukanya image ID ya, karena image ID itu nggak bakal sama ya kalau yang di sini. Silahkan dihapus saja, ini bisa di copy ya. Oke, kalau sudah silahkan enter. Oke, loading. Oke, kita lihat ya, docker image ya, ls mina. Oke, udah kosong ya, udah kosong. Oke, kalau sudah kosong, kita setup projectnya ya, setup projectnya. Di sini ya, saya setup projectnya itu di dokumen ya, di dokumen, di docker test di sini ya, di test docker ini ya. Saya bikin folder baru di dokumen, namanya test docker ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja namanya apa ya. Kalau saya ini namanya test docker. Silahkan buka di VS Code ya, folder-folder ini ya, folder yang tadi teman-teman bikin di sebelumnya ya, projectnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 ya. Ini readme nggak perlu ya. Ada 3 file. Pertama ada app.py, lalu ada yang docker file, lalu ada yang requirement.txt. Nah, teman-teman silakan gunakan seluruh kode app.py sama docker file dan juga requirement yang ada di GitHub saya ya, yang saya kasih di deskripsi ya. Silakan dibuka aja GitHub-nya ya. Di sini ada docker file. Ada docker file ini, silakan di copy aja ya. Silakan di copy. Lalu ada app.py, silahkan di copy juga. Lalu ada requirement, boleh di copy, namanya Flask ya. Nah, ini harus sudah ada semua ya. Ngambil di GitHub saya aja ini, biar nggak perlu tulis-tulis ulang ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke terminal ya. Terminal yang menggunakan VS Code. Sama sih, sama-sama menggunakan PowerShell ya di sini ya. Teman-teman silakan pastikan ya, di sini sudah selesai semua ya, ngambil dari GitHub yang saya kasih di deskripsi ya. Semuanya di copy atau di paste di sini, ditaruh di sini, lalu ada requirement juga isi, lalu app.py ya. Kalau di sini ada error, ini biasanya errornya di sini ya, ada problem 1 di sini. Teman-teman bisa install dulu ya, install dulu si Python ya di komputer teman-teman. Install si Python ini ya. Nah, install si Python ini, lalu VS Code-nya di restart ya, di close, buka lagi. Ini langsung hilang biasanya karena sudah membaca di komputer teman-teman sudah terinstall Python ya. Lalu dicek lagi ke sini ya. Cek lagi di sini, pastikan sudah terinstall juga extension ya untuk membaca Python ya. Nah, ini ya, harus sudah terinstall. Lalu teman-teman bisa juga, kalau yang belum ya, bisa, ini harus sudah terinstall ya dockernya ya, untuk membuat docker file ini. Untuk membuat docker file ini tinggal new file, lalu tulis aja docker file kayak gini ya. Nah, ini nggak bisa karena udah ada yang terbuat ya, ini di cancel aja. Oke, nah kalau sudah seperti ini, dari app.py aman, lalu docker file aman, lalu requirement aman ya, teman-teman silakan ke terminal yang di VS Code ini, atau mungkin teman-teman mau buka terminal yang di sini juga boleh ya. Kalau saya bukanya yang di sini aja, yang di VS Code-nya ya. Oke, di sini teman-teman bisa untuk membuild seluruh file yang ada di sini ya, si app.py sama docker file sama requirement. Teman-teman silakan di sini di build dulu ya projectnya ya, agar menjadi image ya. Docker build strip t, namanya apa ya, misal tugas 1 sistem ya, tugas 1 sistem deh kayak gini, tugas 1 sistem, lalu titik ya. Ini kita akan membuild ini ya, file-file yang di sini dengan nama tugas 1 sistem ya. Oke, silakan kalian enter docker build. Di sini nanti akan membuild ini ya, seluruh file yang di sini.
Kalau sudah, nah ini ya, ini yang ini tadi, yang workdir apa dan kawan-kawan ini diambil dari sini ya, Docker file ya. Nah kalau sudah aman, sudah kayak gini, teman-teman bisa cek dulu ya, Docker container ls main a, cek dulu. Oh masih kosong ya. Oke, kalau masih kosong, teman-teman sudah membuild ya, membuild ini Docker filenya udah dibuild jadi namanya tugas satu sistem. Teman-teman bisa tinggal dijalankan ya, Docker run portnya ya, port berarti pakainya yang di sini 5000 ya, ini ya, expose-nya ke 5000. Ini juga sama 5000 ya. Tinggal dijalankan aja. Sebentar, dicek dulu di Docker image ls main a. Oke, sudah ada ini ya. Tugas satu sistem, teman-teman bisa jalankan dulu Dockernya ya, Docker run strip p ya, atau port 5000. Lalu namanya ini ya, tugas satu sistem ya, tugas satu sistem. Oke, kalau sudah silakan enter. Nah nanti kalau sudah tampilannya kayak gini ya, ada running on ya, atau berjalan pada port ini ya, ini dikontrol Ctrl di keyboard lalu klik kiri. Nah kalau tampilannya kayak gini, menampilkan hello world kayak gini, berarti server teman-teman ya menggunakan Docker tadi ya yang dibuat di sini itu sudah berjalan ya, sudah berjalan di sini, sudah berjalan dan menampilkan hello world itu dari app.py ini, yang ini ya, pesan ini. Nah kita cek ya, kita cek di sini Docker container ls main a. Oke, ini ya sudah ada ya, sudah berjalan ini pada port 5000 ya. Nah ini sudah berjalan, sudah aman ini ya, sudah aman. Teman-teman tinggal di stop aja ya ini ya. Ini ada perintahnya Ctrl C ya untuk quit. Nah ini untuk mematikan kontainernya ya. Ini servernya berjalan nih. Lalu teman-teman cek lagi di sini, coba Docker container ls main a. Nah keterangannya sudah exit ya, sudah keluar ini, udah nggak jalan lagi. Kalau sudah, teman-teman silakan selanjutnya ya untuk mengupload Docker image tadi ya ke akun teman-teman di Docker Hub. Nah sebelumnya teman-teman pastikan sudah login akunnya di sini ya, di web ya, agar lebih mudah nantinya di Docker Hub ya. Di Docker Hub pastikan teman-teman sudah login di Docker Hub di sini ya. Nah sudah login, pastikan sudah login ini. Kalau sudah login, teman-teman silakan masuk ke VS Code-nya lagi, ketikkan Docker login ya. Nah kalau dia authenticating, biarkan aja sampai ini login succeed ya, atau sukses ya. Nah kalau sudah, kita build ya, kita build kalau di build tadi ya, kita upload ya ke Docker Hub-nya ya, dengan perintahnya itu Docker ya, tag di sini tadi namanya apa tadi di sini, tugas satu sistem ini ya, copy aja deh, Docker tag tugas satu sistem, lalu username Docker teman-teman ya. Saya di username Docker saya itu ini Fajar Hardeka. Oh ini mungkin terlalu besar ya. Oh saya clear dulu aja. Saya clear biar lebih. Nah, oke di sini Docker tag namanya tadi tugas satu sistem, lalu username teman-teman ya, Dockernya apa, lalu slash
nama aplikasinya ya tadi ini ya, tugas satu sistem ditaruh di sini, lalu dikasih tag itu latest ya atau terakhir. Kalau sudah silakan enter. Nah, kalau sudah aman kayak gini, silakan teman-teman push ya ke Docker Hub teman-teman. Tinggal ketikkan aja Docker push username ini ya. Ini di copy aja ya sampai sistem. Nah, ini Docker push, berarti beritanya Docker push ke repository akun bernama Fajar HDK yang punya saya ini dengan repository namanya tugas satu sistem ya. Kalau sudah silakan enter. Nah, kalau sudah preparing kayak gini sampai yang pertama ini ya, ada pushing kayak gini, berarti sudah aman ya. Kalau nanti ada error-error saat proses ini push ya, itu biasanya terkendala di koneksi atau jaringan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menggunakan koneksi HP, tethering HP ya, atau menggunakan jaringan internet yang lain. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman cek ke Docker Hub ya, ke akun teman-teman. Silakan. Kalau yang baru masuk mungkin tampilannya kayak gini mungkin ya. Nah, mungkin kayak gini atau mungkin sama aja deh kayaknya. Nah, mungkin kayak gini ya. Nah, mungkin kayak gini. Silakan teman-teman masuk ke profile ya. Kalau enggak teman-teman ke repository ini. Ke repository, pastikan sudah login. Teman-teman dilihat di sini sudah ada tugas satu sistem enggak? Kalau sudah ada ini berarti sudah terupload ya. Image teman-teman yang tadi dibikin di sini sudah terupload ke Docker Hub. Nah, kalau sudah di sini, ini tinggal diklik aja ya. Diklik masuk sini, pastikan ya. Pastikan di setting ya di sini ya. Visibility-nya ya, ini harus public ya, agar nanti saya bisa cek ya. Repository Docker Hub teman-teman bisa diakses atau enggak. Jangan sampai private ya, yang pasti ini sudah public. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal kumpulkan ke link yang sudah saya kirim ya. Tinggal dikumpulkan aja linknya, itu tinggal diklik kanan ini ya, lalu copy link ya. Copy link lalu di paste ya. Misal pastenya di link yang saya kirim ya. Nah, nanti ini jadinya kayak gini. Nah, udah cuman gitu aja. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga lancar ya. Kalau misalnya ada error-error atau yang membingungkan bisa japri saya aja. Oke, terima kasih.